Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik. Materi ini masih tentang melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Minggu kemarin juga menceritakan melestarikan alam dan menjaga kehidupan. Sebelum kita memulai materi ini, kita membaca doa bersama-sama yang dipimpin oleh ketua kelas. Monggo. Mari kawan-kawan, sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dan juga kita habis kita berdoa, kita membaca surat-surat pendek. Minggu yang lalu membaca surat An-Nas, minggu yang lalu membaca surat apa? Surat Al-Kautsar ya. Sekarang kita membaca surat An-Nas. Coba dibikin oleh Randy. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terima kasih. Berdiri sejenak. Sudahkah siap dengan pembelajaran ini? Siap. Apakah semuanya hadir hari ini? Hadir. Ada yang tidak hadir? Ada siapa? Siapa yang sebutkan yang tidak hadir? Randy, terus Aldi, Ardi, Kaisar. Kemana semua? Sakit? Sakit apa? Ada keperluan lain? Sakit. Coba cek kembali kerapian pakaian masing-masing. Yang cewek rambut, yang perempuan rambutnya, bajunya, kalau yang cowok dasinya diperbaiki, dasinya diperbaiki dasinya. Bajunya yang belum dimasukkan. Udah lengkap? Dan duduk. Pastikan semua sudah berada pada tempat duduk masing-masing. Sudah ada tempat masing-masing? Sudah. Ini saya mempunyai kata-kata, yang mana kata-kata ini tentang sukses. Sukses dapat didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang berhasil mencapai apa yang dia inginkan atau harapan, namun sukses bukan hanya tentang pencapaian materi atau penghargaan, tetapi juga tentang kebahagiaan, makna hidup dan dampak positif yang diberikan kepada orang lain. Maksudnya ini, kata-kata ini yaitu walaupun siapa juara nomor 1, juara kelas, itu bukan kata sukses. Kata sukses apa? Yaitu bisa membahagiakan, bisa memberi dampak positif pada orang lain. Itu kata sukses. Paham? Saya mempunyai kuis
siapa yang bisa habis pelajaran akan kasih hadiah. Kuis ini yaitu satu, apa yang kita terjadi tidak melihara dan melestarikan alam. Siapa yang bisa? Saya ulang lagi. Apa yang kita terjadi tidak memelihara dan melestarikan alam. Ayo. Ya, coba, Imran. Meningkatkan bangunan. Contohnya siapa? Menggunakan belajar sendiri untuk mengurangi penggunaan plastik. Ada yang lain? Ya, Pak. Penggunaan hutan di daerah pegunungan menyebabkan tanah longsor, salju, dan deras. Akibatnya kehilangan nyawa, kerusakan properti, dan kerugian ekonomi. Bagus. Terus nomor 2, apa saja yang kamu lakukan dalam menjaga dan melestarikan alam? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Saya ulang lagi pertanyaannya. Apa saja yang kamu lakukan dalam menjaga dan melestarikan alam? Contoh penebangan hutan secara berlebihan, deforestasi dapat menghancurkan habitat hewan, menyebabkan spesies punah dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Bagus. Ada yang lain? Monggo. Bagus. Tepuk tangan anak. Coba. Ya. Perlu diperhatikan, materi ini membahas tentang dalil akli dalam Al-Quran tentang melestarikan alam dan menjaga kehidupan yang termaktub dalam surat Ar-Rum, Al-Ibrahimi, dan Az-Zukhruf. 2. Peserta bisa menganalisis isi kandung dalam Al-Quran pada surat Ar-Rum, Al-Ibrahimi, dan Az-Zukhruf. Tujuan pembelajar ini, yang 3, tujuan pembelajar ini peserta didik mampu menganalisis isi surat Ar-Rum, Al-Ibrahimi, dan Az-Zukhruf. Yang nomor 4, teknik penilaian ini yaitu menggunakan tes tulis yang dilaksanakan pada akhir materi pelajaran ini. Materi ini kita melihat video dulu. Habis ini dari video ini saya tampilkan, nanti sampai itu dipresentasikan untuk surat ini untuk apa gunanya. Surat Al-Ibrahim untuk apa, surat Az-Zukhruf apa gitu. Sampai harus apa ya? Tahu maksudnya dari surat tersebut. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian selalu saya banggakan. Hari ini kita memasuki materi kedua dengan Quran hadis yang mana membahas tentang melestarikan alam menjaga kehidupan. Minggu yang lalu kita telah membahas Al-Quran yang baik dan dengan kaidah tajwid. Saat ini kita membahas memahami kandungan Al-Quran hadis. Yang pertama kita membahas kandungan surat Ar-Rum ayat 41, yang mana menjelaskan tentang menceritakan sejarah umat manusia di masa lampau yang telah membuat kerusakan terpaksa di daratan dan lautan. Kerusakan tersebut berupa pencemaran lingkungan alam tidak lagi dapat dimanfaatkan atau tidak layak untuk ditinggalkan kembali. Kerusakan ini yang dimaksud dalam ayat ini yaitu kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia, misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, perampokan, pembunuhan, dan lain sebagainya. Melarang membuat kerusakan terhadap lingkungan karena dampak buruk akan menimpa kehidupan manusia. Perintah kepada umat manusia untuk menjaga dan melestarikan lingkungan. Menjaga dan melestarikan lingkungan menjadi tanggung jawab kita semua. Yang selanjutnya akan membahas tentang kandungan surat Al-Ibrahim ayat 32, yang mana di dalam surat tentang
menunjukkan bahwa Allah Ta'ala telah menciptakan langit dan bumi dengan segala keteraturan serta fungsinya. Langit yang tak terhingga luasnya dan benda langit yang tak terhitung jumlahnya semua taat dan patuh mengikuti ketentuan Allah dengan berjalan dan bergerak pada garis edaran masing-masing. Allah menjadikan bumi yang terhampar, gunung dan lembah yang di dalamnya terkandung sejumlah mineral bumi, serta menurunkan hujan dari awan di langit. Kemudian menghijaukan bumi dari tumbuhan serta menghasilkan darinya sebagai refleksi serta sumber kehidupan manusia. Sebelumnya kita membahas kandungan dan surat Zuhruf ayat 13, yaitu menceritakan tentang Allah telah menundukkan alam semesta sehingga manusia dapat memanfaatkan. Oleh karena itu hendaknya manusia mengingatkan nikmat yang telah dikaruniakan Allah. Allah menunjukkan hewan yang dapat dimanfaatkan transportasi. Perintah untuk memperlakukan hewan dengan baik. Perintah untuk memperlakukan hewan dengan baik seperti senantiasa menyayangi hewan dan melestarikannya. Kewajiban manusia untuk menjaga alam dari kerusakan, memanfaatkan dengan tetap menjaga martabatnya sebagai ciptaan Allah, melestarikannya sebisa mungkin dan mensyukuri nikmat Allah dalam bentuk perbuatan nyata. Dan antara ini adalah hadis Nabi yang mana hadis ini hadis Sahih yang dilewatkan oleh Anas bin Malik. Kata Rasulullah bersabda, tiada seorang muslim pun yang menanamkan pohon lalu dimakan oleh manusia, binatang atau kurban, dan hal ini menjadi sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin ini yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat-ayat menjelaskan tentang pelestarian alam dan menjaga kehidupan. Ini dalam video tadi yang saya tampilkan, sampai lihat itu sampai itu maksud dari kandungan ayat surat-surat tersebut apa? Ada yang tahu surat Ar-Rum kandungan tentang surat apa? Apa? Tentang kerusakan alam disebabkan oleh manusia. Bagus. Kalau Ibrahimi ada yang tahu apa? Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dengan segala peraturan dan fungsinya bulat diatur oleh Allah. Bagus. Surat Az-Zukhruf ada yang tahu tentang apa? Allah telah menciptakan langit dan bumi dan tumbuhan-tumbuhan sebagai untuk dimanfaatkan oleh manusia agar dijaga. Bagus. Paham? Berarti surat Ar-Rum itu tentang melestarikan alam. Saya kasih tugas kelompok. Setiap kelompok itu harus setiap kelompok satu membahas surat Ar-Rum, tugasnya membuat peta konsep apa yang terkandung dalam surat tersebut. Paham ya? Kelompok satu. Terus kelompok dua yaitu nanti menyimak video lalu dibuat podcast atau wawancara nanti. Terus yang nomor tiga yaitu nanti mendokumentasikan sebuah video. Satu, seperti apa caranya untuk menyiram tanaman. Dua, membersihkan lantai atau membersihkan tanah, taman dan sebagainya nanti ya. Paham? Terus saya bagi tiga kelompoknya. Sampean kelompok dua yaitu harus mengamati video ini. Nanti hasil video ini sampean dipresentasikan sama teman-teman cara podcast ya. Paham?
buah pohon, rindang, cakep. Ini gelas udah disiapin sama isinya, kursi udah disiapin. Tapi itu belum datang ya. Entah kemana dia nyangkutkan. Kapan? Kenapa mesti di depan sih? Datang sih pakai kayu segala. Iya, tadi depannya ini udah ada pokok ya, sampai gak kelihatan dulu. Udah ada kan kopi apa? Apa yang mesti bawa kayu? Tadi sana panas banget, takut Atau yang lagi yang lagi. ya dari jauh kesini, ngarang dong. Iya. Wah, udah sekali ya. Mana naik raket? Iya dong. Pertama masih Ini rakyat pingpong. Pingpong atau pingpong? Halo semuanya. Ya, kita ketemu lagi. Semoga kalian semua menyaksikan tayangan ini dalam keadaan sehat dan tentunya waras. Kali ini bersama saya Raffi juga di podcast Jarum Foundation. Tentunya saya tidak sendirian, tapi ada kawan saya yang juga merupakan seorang mantan atlet, namun juga kadang-kadang masih sepedaan dan kemana-mana membawa payung. Dia ini pengalamannya cukup piawai lah ya. Pasti untuk hubungan ada Tania Ali. Halo semuanya, ini podcast Jarum Foundation. Terus kita kesini nggak bawa kopi atau nggak bawa oleh-oleh atau apa gitu? Oh enggak, ini lagi dulu. Terus sekarang juga aku H- jam. Minus jam. Itu kadang pertanyaan itu orang sangat sibuk mempersiapkan segalanya untuk bakti lingkungan Jarum Foundation. Pasti dong, karena kita harus berbagi untuk negeri ini kan, teman-teman. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu sebelum kita bisa berbakti di negeri. Yes. Sebenarnya bakti lingkungannya Jarum Foundation ini apa sih? Sebenarnya kita itu sudah sejak 1979 sekarang. Jadi kita berawal dari penghijauan di Kota Kudus yang dulu besar banget. Terus abis itu kita nanamin supaya teduh gitu ya. Terus abis itu kita berlanjut ke konservasi alam di Muria, terus ke konservasi mangrove dan ke Tembesi. Oke. Nah, setelah kita tanamin sendiri kayaknya nggak seru nih. Kita harus ngajakin milenials, ya kan? Karena mereka adalah salah satu generasi penerus bangsa. Makanya kita akhirnya ada gerakan siap dari siap sadar lingkungan untuk para milenials dan zilenials supaya mereka itu aware terhadap lingkungannya. Nah, untuk bisa aware tadi, sebenarnya program yang selama ini sudah dilaksanakan oleh bakti lingkungan Jarum Foundation itu apa aja bisa dikasih tahu? Nah, untuk yang sekarang ini untuk milenials dan zilenials itu sebenarnya kan ada siap sadar Ya, lingkungan. manggil. Siap dari manggil. Bukan. Ini masa masih waktu di Oh iya, gila. Kita punya orang tua sendiri yang anaknya. Tuh. Jadi, untuk yang siap sadar lingkungan ini kita ngajarin semua milenials dan zilenials untuk aware sadar terhadap lingkungan sekitarnya supaya mereka itu mencintai lingkungannya dengan cara yang mereka cintai dan simple, paling simple untuk kira-kira. Seru sih memang itu. Iya. Terus kita juga ada mix spot. Ingat masih ingat? Kan waktu itu kita berkegiatan di Candi yang ada di Jogja, kita melakukan kegiatan siap dari, ya kan, siap sadar lingkungan, bangga modal itu juga, ya pastinya ini. Tapi gini, jadi teman-teman, saya pernah mengikuti berkegiatan dengan Tania dan juga dari sekolah ketika di Jogja di Candi siap sadar lingkungan ini. Tapi kan saat itu nggak mulai dari awal, maka itu yang ingin aku tanyakan di sini adalah awal mulanya ini gimana? Bukan awal mulanya bisa dari sana, awal mulanya siap dari ini gimana sih terbentuknya? Mungkin ada ide itu munculnya dari siapa atau bagaimana gitu? Awalnya saya lagi gara-gara pasti gara-gara jadi ceritanya tuh kita melakukan research kepada millennials waktu tahun 2009 gitu ya. Terus ternyata setelah kita lakukan penelitian lebih lanjut, ternyata mereka itu sudah sadar, tapi mereka tidak ada magang. Aku
berbakti pada lingkungannya menjadi ini. Yes, betul. Nah, tadi sempat menyinggung Darwin Squad. Apa itu Darwin Squad? Nah, dari Squad sendiri itu adalah millennials dan zillennials yang sudah tergabung di dalam komunitas siap dari. Yang mereka itu sudah siap, sadar dari kita. Yuk, kita di sini. Mereka langsung, oke kak. Atau misalnya ada mau bersih-bersih kali di sini. Oke kak, siap. Jadi mereka sudah tergabung di komunitas kita. Udah berapa banyak? Sekitar 2.000-an yang sudah mendaftar sekarang ada di komunitas kita. Oke, tersebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahri Ihsan. Saya akan membuat podcast tentang melestarikan alam. Gimana kabarnya Farhan? Baik. Menurut kamu merawat lingkungan itu apa? Merawat lingkungan berarti menjaga, melestarikan dan memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana agar tetap lestari dan bermanfaat untuk kehidupan. Berikan contoh merawat lingkungan adalah Mengurangi sampah, menanam pohon, menghemat energi dan air, mengelola limbah, mengedukasi orang lain, menjaga kelestarian alam. Sedikit lagi. Dalam materi ini saya akan menyimpulkan gimana rasanya tadi dalam materi itu, senang atau tidak? Senang. Terus apa yang kalian dapatkan materi pembelajaran hari ini, apa saja program yang berkaitan dengan melestarikan alam yang telah dipelajari tadi? Contoh kayak apa? Menyiram tanaman, terus menyapu lantai, terus apa lagi? Membersihkan tempat yang kotor. Terus apa lagi? Jangan menebang pohon sembarangan. Demikianlah apa yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Minggu depan kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.